Halo anak-anak, selamat pagi. Halo, selamat Pagi, pagi, Bu. pagi Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kebijakan pemerintah di bidang fisikal dan juga jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan juga daerah anak-anak. Gimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu. Ya, Bu. Untuk materi pada pagi hari ini, tujuan dari pembelajaran ini itu mengenai agar kita mengerti apa itu pajak, seperti pengertian pajak, contoh dari pajak itu apa saja, fungsi pajak itu apa saja. Setelah itu ada perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi, dan juga ada jenis-jenis pembelajaran APBD dan juga APBN anak-anak. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian pajak. Ada yang sudah tahu mengenai pengertian pajak itu apa saja? Belum, Bu. Oke, pajak itu anak-anak jadi merupakan sebuah iuran atau kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individunya atau setiap masyarakatnya. Akan tetapi, dalam pungutan pajak tersebut, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung, anak-anak. Ada yang tahu contoh dari pajak itu apa? Sebutkan satu saja masing-masing siswa. Pajak bumi bangunan Bu. Oke, pajak bumi bangunan. Ada yang nggak tahu lagi? Pajak pertanahan nilai, Bu. Pertambahan nilai atau PPN. Oke, benar banget. Contoh pajak itu ada banyak anak-anak seperti PPN, PBB, dan juga pajak kendaraan bermotor, seperti itu. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama sebagai anggaran, yang kedua sebagai regulasi atau sebagai alat untuk mengatur, yang ketiga sebagai distribusi, dan yang keempat itu sebagai stabilitas. Ada yang sudah pernah dengar mengenai 4 hal tadi? Belum Bu. Oke, belum ya? Oke, Ibu akan menjelaskan Belum, satu. Bu. Oke, Mas Bakti off kamera masih di tempat atau lagi ngapain? Masih, Bu. Cuma ini mau ke toilet. Makanya off. Oke, kita lanjutkan ya. Sebagai anggaran. Sebagai anggaran di sini berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi negara. Jadi, sebagai anggaran, ekonomi negara itu penting ya, agar seimbang, agar tidak mengalami kemerosotan. Oke, yang kedua yaitu regulasi atau mengatur anak-anak. Mengatur di sini itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial anak-anak. Yang ketiga yaitu mengenai distribusi. Distribusi di sini itu merupakan sebuah pemerataan di mana berfungsi untuk membantu atau melakukan pemerataan di setiap daerah yang meliputi seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga pemerataan sebagian infrastruktur anak-anak. Yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu sebagai stabilitas atau sebagai alat untuk mengatur adanya laju perekonomian anak atau sebagai alat untuk mengukur laju inflasi sebuah negara. Oke, setelah itu kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Oke, materi yang ketiga itu merupakan mengenai perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi. Ada yang tahu apa sih perbedaan
antara pajak dengan pungutan resmi? Oke. Belum tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Pajak itu merupakan hal yang wajib atau memiliki sifat keterpaksaan. Sedangkan untuk pungutan resmi itu anak-anak tidak memiliki unsur keterpaksaan. Paham? Oke, yang kedua yaitu untuk pajak itu berlaku untuk seluruh masyarakat, seluruh individu tanpa keterkecualian anak. Sedangkan untuk pungutan resmi itu hanya berlaku untuk beberapa orang saja atau pihak tertentu yang melaksanakan langsung jasa yang telah tersedia. Contohnya seperti sumbangan, seperti itu, seperti bea cukai, gitu ya anak-anak. Oke, lanjut yaitu mengenai jenis-jenis belanja APBD dan juga APBN. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis belanja APBD. Mohon maaf, APBN. Yang pertama, yaitu ada belanja pemerintahan pusat, atau yang kedua, yaitu belanja Ada yang tahu apa sih belanja pemerintahan pusat, apa sih belanja transfer daerah? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu ya? Mas Bakti mungkin tahu, atau Mbak Rina, Mbak Nisa? Halo? Saya nggak tahu, Bu. Oke, belum ada yang tahu ya? Belum Oke. tahu. Mengenai jenis-jenis belanja APBN, yang pertama tadi belanja pemerintahan pusat. Belanja pemerintahan pusat yaitu belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ada 3 hal, yaitu yang pertama belanja pusat itu berdasarkan organisasi, berdasarkan fungsinya, dan juga ada berdasarkan jenisnya. Sedangkan belanja transfer daerah itu merupakan suatu belanja pemerintah yang dilakukan untuk desentralisasi fiskal anak-anak. Jadi, dana pemerintahan itu terdiri dari dana otonomi khusus dan juga dana penyusutan. Oke. Sedangkan untuk jenis belanja APBD sendiri itu ada beberapa anak-anak jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada belanja subsidi, yang kedua ada belanja pegawai. Belanja pegawai itu terdiri dari gaji, setelah itu ada tunjangan anak-anak, yang ketiga itu hibah, yang keempat itu bantuan sosial, dan yang terakhir yaitu bagi hasil anak-anak. Oke, ada pertanyaan mengenai materi pada pagi hari ini? Belum, Bu. Oke, belum ada pertanyaan ya? Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai 4 materi tadi. Oke, Ibu akan membuat tugas untuk kalian. Bisa dijawab untuk sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pajak. Sekarang Ibu mau tanya, mengapa sih pembayaran pajak harus bersifat memaksa? Ada yang tahu? Ibu kasih waktu untuk menjawab. Nanti kalau nggak dipaksa itu kan nggak mau bayar ya, Bu ya. Ya, terus? Jadi harus dipaksa dan diberikan undang-undang. Kayak ada sanksinya gitu, Bu. Ada hukumannya kalau nggak bayar. Nah, bagus banget. Oke, Ibu akan menjelaskan mengapa sih pajak itu bersifat memaksa, memiliki sifat keterpaksaan. Karena dalam pajak itu sudah terdata atau sudah diatur oleh Undang-Undang 1945 mengenai
pajak, jika warga negaranya tidak membayar pajak, maka infrastruktur sebuah negara atau sebuah pembangunan akan terkendala. Jadi, pajak itu berfungsi untuk membuat atau membangun sebuah negara agar menjadi lebih baik anak-anak. Gimana? Sudah paham mengenai keterpaksaan pembayaran pajak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Dari tadi kok cuma Mbak Dana ya, yang lain kemana ini? Halo, Mbak Halo, Nisa. iya Bu. Iya, Bu. Oke, masih menyimak ya. Ya, Masih, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, gantian nih yang jawab, jangan cuma Mbak Dana ya. Biar kelasnya bisa aktif. Oke, pertanyaan yang kedua itu, mengapa setiap warga harus membayar pajak? karena pajak adalah sumber pendapatan negara, Bu. Oke, ini siapa yang menjawab? Rina, Oke, benar sekali Mbak Rina. Mengapa sih warga harus membayar pajak? Karena pajak itu merupakan sebuah sumber pendapatan negara yang berfungsi yaitu sebagai alat untuk pembangunan negara. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, mengapa? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai APBD dan juga APBN ya anak-anak. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan, mengapa APBD dan juga APBN dapat menstabilkan pembangunan ekonomi? Ada yang tahu? Maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Mengapa APBN dan juga APBD dapat menstabilkan pembangunan ekonomi? Dapat menstabilkan keadaan ekonomi, Bu. Oke, benar banget. Siapa yang menjawab tadi? Nisaul. Baik, benar banget Mbak Nisa. Mengapa APBD dan APBN itu bisa menstabilkan pembangunan ekonomi? Karena karena adanya APBN itu dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini anak-anak, ketika harga barang atau jasa itu naik, pemerintah akan menaikkan pajak anak-anak. Nah, dengan begitu, jumlah uang yang beredar itu akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Oke, itu tadi mengenai materi dan juga pertanyaan dari Ibu mengenai pajak dan juga APBN anak-anak. Oh ya, untuk evaluasi, tadi kita mempelajari apa saja sih? Pengertian pajak, Ya, sama fungsi pajak, nah, jenis-jenis Jenis-jenis pajak, APBN. terus ada apa lagi? Satu lagi? apa yang dimaksud APBN dan APBD, sama jenis-jenis belanja APBD. Terus ada perbedaan antara pajak dan juga APBD, APBN. pemungutan resmi. Halo, Nana. Halo, Bu. ya Bu. Oke. Fungsi pajak tadi ada 4. Apa saja sih, Mbak? Mas? Fungsi pajak tadi ada 4. Apa saja, Mas Bakti? Nah, saya tahunya ada 4 aja, Bu. Kalau apa ajanya kayaknya dijawab sama Mbak Dana, teman saya. Mbak Saya Dana, bisa, Mbak Bu. Nisa, Mbak Rini. Ada apa saja fungsi tadi? Pajak ada 4 tadi. Pertama, fungsi anggaran. Sebagai fungsi anggaran. Iya. Yang kedua, fungsi regulasi. Ketiga, fungsi distribusi. Keempat, fungsi stabilitas. Oke, baik.
Pandai sekali ya murid-murid Ibu. Oke. Oh ya, Ibu tadi belum ngabsen kalian ya? Ada Iya, yang Bu, tidak belum. masuk hari ini? Nihil. Oke, masuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelajaran Iya. pada pagi hari ini kita menjalankan dengan keadaan yang lancar, dengan semua siswa-siswinya sehat. Oke, pembelajarannya cukup Ibu, pembelajarannya cukup dari Ibu. Ada kurang lebihnya dari penjelasan Ibu. Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Makasih banyak, Bu. Atas Assalamualaikum. Bu, ilmunya. terima kasih. Waalaikumsalam, makasih, Bu. Ya, sampai jumpa, anak-anak. Sampai Iya, jumpa. Bu. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi wabarakatuh. jumpa.